engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Papaku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaan kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing, yang ada di tengah-tengahmu bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam surga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat.
maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikian. Galatia pasal 2. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenal mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kepas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat,
supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari buat kita semua yang menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan, dengan keteguhan hati. Jangan kendur, saudara ya. Sesulit apapun pencobaanmu, jangan kendur. Kalau kamu sudah bekerja, jangan berhenti kerja. Capek Pak, jalanin terus, saudara ya. Kurang Pak, laporan sama Pak Utomo. Ya, biar diurus saudara ya, Pak Utomo. Ya, Pak Utomo juga boleh siapa saja pengurus ini kan. Nanti biar disampaikan. Ya, ini ada Ibu Ratnawati. Kok saya sudah usia saya 76 tahun, kok belum dapat bantuan. Mungkin nanti ada persyaratan ya. Supaya Ibu mengajukan saja. Ini Ibu Ratnawati bisa mengajukan. Sebentar ya, kontak pengajuan ke siapa ya? Saya malah nggak tahu kontak pengajuan ke siapa ya. Mestinya ya ke ini ya, ke hotline ya, coba di hotline ya, nanti di hotline dicek absennya semua, yang penting 75% kehadiran. Bu Ratnawati, apalagi kalau sudah 2 bulan berturut-turut ya, 25 hari ya, 25 hari hitungan tanggalnya dari tanggal 1 sampai 31 selalu ya. Atau 1 sampai 30, kalau Februari 1 sampai 28 gitu ya. Selama 25 hari setiap bulan jangan absen ya. Itu pasti nanti dibantu, apalagi kalau Ibu mulai sudah umur 76 tahun ya. Ya Pak, kalau sudah yang di atas 60 tahun pasti kita bantu saudara ya. Itu ya. Jadi mungkin diajukan nanti yang ini teman-teman ada yang bisa ngecek Ibu Ratnawati ini ya, bisa dicek saudara ya. Yang Ratnawati Surabaya, yang di Surabaya bisa besuk ya, bisa bantu besuk ke Ibu Ratnawati ini juga. Tetap bekerja, jangan takut saudara. Kurang Pak, nanti dibantu. Yang penting kamu jangan tidak bekerja, tidak boleh saudara. Jangan sampai tidak bekerja. Capek Pak, iya memang capek. Bersyukur masih bisa bekerja, badanmu sehat. Tapi dilematika boyoknya begini, kalau malam sakit, saudara ya, kalau badan kita ya lelah gitu ya, terus kita tidur nyenyak, bersyukur saudara. Begitu kamu bangun, badannya pegel-pegel tapi nikmat. Tapi kalau kamu tidak bisa tidur, mampus kau. Walaupun tidak kerja, tidak bisa tidur. Biasanya orang kalau sedikit kerja tidak bisa tidur. Ya, saya tiap hari tidurnya pules, capek saudara. Saya tiap hari belajar, baca, ngetik. Waduh, belum lagi saya di Zoom, di TikTok lagi ya, lagi mengajar ya, tadi pules kita saudara ya, tiap hari pules karena capek ya. Bangun ya, dari mulai bangun melek sampai mau tidur lagi kerja ya. Apalagi kita ini lagi bikin project ya, waduh saya ini lagi coba ngatur waktu supaya jangan terlalu capek ya, justru supaya jangan kecapean kalau saya, karena saya kalau udah kerja lupa ya kan. Enggak, jangan mikir hasilnya saudara, kecuali kamu kerjamu sudah bagus baru kamu mikir ada yang ini kamu pilih. Tapi kalau masih belum berhasil, kerjakan semuanya saudara. Sampai dengan hari ini saya nggak pernah milih kerjaan saudara ya, walaupun saya bisa milih. Tuhan kasihnya saya sekarang sini sebagai hamba Tuhan. Lalu saya nanya, kenapa Tuhan nggak boleh saya kerja sekuler? Ya, saya sempat bertanya-tanya, kenapa enggak saya lagi bagus, lagi kerja jadi direktur di perusahaan. Tuhan tidak pakai kuat gagah kita, tidak pakai kehebatan saya. Tuhan pakai ketika saya bilang, iya Tuhan, saya mau Tuhan melayan Tuhan sepenuh waktu. Sekarang kita sedang bikin proyek besar ya, untuk Christian Centrum ya, Christian Centrum di Belanda. Kita lagi bikin proyek ya, Pak Yus lagi bantu kita, ya Bu Mantu, Bu Lianti sedang, Bu Marjuni sedang membantu kita juga semua ya, yang dari Indonesia bantu, yang dari Belanda Pak Yus dengan toko Kampung Daun ya, dan beberapa gereja membantu kami saudara ya, membantu menjadikan sumber dayanya apa ya semua ya, kita lagi bikin ya, yang besar sekalian.
Kita bikin proyek yang besar supaya kita bisa memberkati Eropa, saudara ya, nggak tanggung-tanggung. Nah, saudara, itulah bekerja, saudara ya, kita kerja. Wah, duitnya nggak ada. Anda tanya apa cucuk? Nggak cucuk, saudara. Kalau orang Belanda ngeliat saya, geleng-geleng. Nggak cucuk kerjanya, saudara. Ya, saya doktor teologi, kalau di sini gaji doktor itu 10.000. Gaji saya sebulan cuma 2.000, saudara. Dokter sini gaji 10.000 minimum kalau ngajar ya, dosen saya cuma 2.000, seperlimanya. Tapi cucuk buat saya, kenapa? Saya melayani Tuhan. Capek, jangan ngomong nggak capek, saudara. Kamu kira saya sama anak-anak saya nggak capek kita ya? Ya, kalau kita penginjilan di tenda itu paling capek itu ya. Dari pagi ya, jam 8 kita sudah beres gubrak, pulang jam 12 malam nyampe rumah. Kalau kita udah ke tenda ya. Oh, banyak di sana kita masih gotong-gotong, masih angkut-angkut. Wah, saudara, anak saya badannya sampai atas semua tuh. Ya kan, belum kita berdiri seharian kita penginjilan. Ya. Itu saudara ya, ada sesuatu yang kita rindukan, yang kita invest ya hidup kita. Duitnya ada nggak ada. Jangan ngomong duitnya nggak ada, duitnya nggak ada, saudara. Tetapi kita sungguh, itulah namanya melayani Tuhan ya. Namanya melayani Tuhan seperti itu ya. Kita sudah bersyukur anak saya bisa kuliah 2 di sini. Ya, anak saya 1 kuliah S2, satunya ini lagi SMA mau kuliah sebentar lagi ya. Setahun 2 tahun lagi kuliah anak saya ya. Kita sudah berusaha syukur. Itu ucapan syukur kita. Ngeluh enggak, kita tidak pernah mengeluh. Anak-anak saya senang. Sekarang kita bikin Christian Centrum ya di Den Haag. Anak saya bilang, Pak bikin yang gede sekalian, capeknya sekalian Pak. Cocok Pak kalau kita bikin kecil-kecil nanggung capeknya. Malah nantang anak saya, saudara ya. Capeknya jangan tanggung-tanggung Pak. Jadi kita ada hasilnya, kita puas. Ya, ada jemaat, ada orang yang kita menangkan, kita puas kayak kemarin ya. Kita tetangga kita 2 kita menangkan ya. Doakan sebentar lagi dibaptis ya, saudara ya. Tetangganya pun kita menangkan, itu namanya jadi berkat. Kamu teriak-teriak haleluya haleluya, jangankan tetangga, suami kamu aja enak lihat kamu, saudara. Suamimu saja enak lihat kamu di rumah sih piri, bini kamu, anak kamu enak lihat kamu. Gitu, tetangga aja kita menangkan, saudara ya. Sama tetangga kita baik ya, sama yang Arab aja baik, tetangga Arab baik, sama tetangga Rumania baik, sama tetangga Belanda kita baik, sama tetangga di depan kita rukun, saudara. Itu namanya jadi berkat. Ini ada duda 1 tua ya, tapi nggak kaya, saudara ya. Ada duda 1 tua tapi nggak kaya, kasihan, saudara ya. Nah, waktu istrinya meninggal dia nggak bilang sama kita nggak tahu, saudara ya, karena di sini kan diem semua, nggak ada geger. Kalau meninggal di bulan datang kita pas lagi nggak di sini ya. Nah, terus dia datang kemari, meninggal. Hah, kita kaget, saudara ya, istrinya meninggal. Kapan? Ya berapa waktu lalu. Aduh, saudara, padahal sering kita kirimin makanan itu ya. Kenapa kamu nggak bilang sama kita? Mana sini kalau gitu kita nggak pikiran tetangga di sini ya. Kita bantu ya, saudara ya, tetangga kita baik ya. Itulah Injil. Ya, dia tidak usah datang ke gereja sama kita, tapi kalau yang 2 itu sudah datang ke gereja sama kita ya. Sudah yang berapa 3 kali ya, sudah 3 kali datang ke gereja sama kita. Kita menginjili, saudara ya. Nah, nanti tetangga yang Islam ini pun lama-lama nanti kita injili kasih kena, saudara ya. Kita doakan terus. Ya, tiap hari kita latihan musik, dia dengerin kita, ya kan. Kita misu-misu di apa namanya, di solder apa, hubungan rumah ya. Saya ada solder namanya. Solder itu hubungan tapi bisa dipakai buat kamar. Saya teriak-teriak juga, saudara ya, pasti dia dengar ya. Tapi baik ya, tadinya musuh, saudara ya, tadinya jengkel banget ya sama kita ya. Sekarang istrinya saja senyum ya kalau pagi keluar ya, goeiemorgen menir. Kenapa saya dikasih makan sama istri saya, saudara ya, kasih makan enak-enak. Ya, saya kalau masak banyak gitu ya, kasih tetangga semua. Wah, seneng, saudara, punya tetangga kayak saya ini. Tiap hari masak terus, kalau kita masak enak kita pasti bagi-bagi. Jadi berkat, saudara ya. Tetangga depan kita ya paginya apa, mereka tahu kita orang baik.
padahal bekas preman. Belum tahu dia, kalau tahu saya bekas preman, gaharnya minta ampun, mereka juga takut kali. Tapi kita jadi berkat, saudara ya, jadi berkat. Apa itu pun jadi berkat, saudara. Ayo teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Jangan ikutin dogma perpuluhan nanti ya. Nanti kamu dimakan belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam. Saudara, tadi Ulangan 26 ayat 12 jelas banget ya. Kalau kamu kasih perpuluhan, gereja menggunakan perpuluhan itu, 1 untuk bayar full timer, 2 untuk janda-janda miskin, anak yatim, 3 untuk para gelandangan. Ya, kalau gerejamu tidak melakukan itu, kamu jangan pergi ke sana, saudara. Di komunitas kita, semua uang yang digunakan itu, yang dikumpulkan adalah untuk merawat jemaat, dari jemaat untuk jemaat, dan untuk kita kasih makan Indonesia, untuk proyek-proyek penginjilan kita, damar kasih ya. Kita nanti ya, kita sudah mulai penginjilan ya, kita mulai penginjilan kenceng ya, kita mulai jalan lagi, audit habis-habisan damar kasih ya kita ya. Kita nanti mulai jalan yang di Belanda ya, yang di Belanda, yang di Israel, yang di Indonesia ya. Ini akhirnya Oscar sudah standby. Kapan Pak berangkat? Pak, saya pakai ke Nusa Tenggara. Sebentar lagi, sabar. Dan kamu laporan sama Pak Stephen dulu. Nah, sekarang sudah tinggal di posko akhirnya Oscar ya, orang IT kita, saudara ya. Yang nanti mau berangkat ke Soe sama Keva. Luar biasa, saudara ya. Nanti kita investasi di sana ya, di sumur bor. Ya, Baduy juga sama, ini mulai bakti sosial bulan ini ya. Nah, saudara, yang mau ikut pelayanan Baduy, bakti sosial, Anda laporan sama Pak Thomas Tejo ya, Anda pelayan penginjilan ya, atau Bulianti ya, Bulianti ini sekarang menjadi ketua umumnya ya, Pak Thomas Tejo sebagai koordinator pusat untuk semua pelayanan penginjilan. Laporan sama Pak Thomas Tejo kalau Anda ingin pelayanan ya, Kupang, nengok di Kupang atau di Baduy ya, Anda laporan sama Pak Thomas Tejo. Oh iya, atau Pak atau Marcel ya, Anda bisa tanya sama Marcel kapan jadwalnya, karena sekretarisnya kan Pak Marcel itu ya, kapan jadwalnya. Anda bisa cek semua nanti ya. Nah, kita sudah mulai kenceng lagi nih. Kita sekarang masuk layanan di Belanda ini, kita kerahkan sumber daya kita di Belanda ini ya. Kita sudah banyak penginjilan, ini saatnya kita menuai. Saya kami gede-gede ya. Saya nggak nyangka tetangga sebelah itu, saya pikir saudara ya, ini pecandu narkoba, nggak taunya ADHD saudara. Karena ini orang ribut tadi ditangkap polisi saudara ya. Karena ADHD kan ngaco, orang ADHD itu saudara. Tadi ditangkap polisi mas yang gara-gara gegeran saudara. Saya sampai ngeliatnya pusing. Waduh, karena bikin ribut ya. Sibuk kan orang ADHD kan, kalau pas obatnya nggak diminum, dia gelisah kan, ribut ya. Kayak pemain drum kami juga ADHD itu ya, pemain drum kita ya. Pemain drum itu, pemainnya bagus banget ya. Aduh, saya bilang itu profesional banget itu pemain drum kita itu ya. Cuman nggak bisa diajak rundingan. Mau sama dia kudu kasih lagu pokoknya. Kalau nggak ADHD dia pusing, pasti dulu dibikin pusing tuh pemain saxophone kita. Masuk mobil pegang sana pegang sini, kepak tangannya sama pasti. Ya, itu yang kita layani ya. Mulai orang yang respon dulu dengan firman Tuhan, dan kita melayani mereka juga, memberikan. Ini miskin ya, kalau ADHD kan nggak boleh kerja saudara, nggak ada yang mau terima dia kerja. Akhirnya dia dari tunjangan, sehingga ya kasihan. Tiap sore datang, ya nggak tiap sore ya, hampir setiap datang minta makan, karena istri saya masaknya enak. Kasih makan saudara, dia senang ya. Luar biasa, Tuhan memberkati ya kan. Ini sepele saudara jadi berkat. Itulah melayani Tuhan ya, bukan dengan kamu tadi bayar perpuluhan di gereja tapi perpuluhannya mau masuk kemana. Nggak bisa begitu saudara. Kita ini melayani Tuhan dengan harta kita. Anda harus tahu ini uang kemana. Kayak kita di Damar Kasih, di Damaris, di Umbun Pagi ya, beasiswa ini udah jadi ya LBH rekeningnya ya. Nanti malam kita umumkan rekeningnya LBH Kios. Jelas saudara ya, kita untuk pelayanan, dan tidak ada 1 rupiah masuk ke rekening saya,
pribadi saya haram jadah nggak boleh, saudara. Kalau untuk pelayanan kayak kemarin ya, support ya sama Pak SK, support segala macam sama Bu Mantu, segala macam sama Pak Agun, support kita semua. Itu pelayanan, bukan pribadi. Kalau mau pribadi ya pribadi. Kalau lepas support kemarin ya, saya diberikan laptop baru ya. Saya nggak pernah minta loh, saya nggak pernah minta. Saya diberikan baru, disuruh TikTokan. Waduh, saya stres sekali Pak masuk TikTok, Pak saya stres sekali Pak masuk TikTok. Tapi karena ya saya coba deh Pak, kurang bagus Pak kualitasnya ya. Nanti tak belikan nanti. Akhirnya belikan laptop ya sama Pak SK. Saya nggak pernah minta. Sungguh saudara, saya nggak pernah minta. Waktu kasihkan saya sampai nggak enak ya Pak. Saya nggak lagi minta loh Pak. Saya memang mau beli. Saya memang harus beli laptop karena dulu waktu corona itu kan Pak Iman udah bilang nanti laptopnya rusak loh di bekas. Cuman waktu itu uangnya adanya itu, ya kan? Adanya itu cuma 300. Jadi saya beli yang bekasnya. Kemarin Pak SK kirim laptop bagus ya, harga 1.200. Bagus ya saudara ya. Makanya kita sekarang tampilannya juga lebih jarang nge-lag ya. Dulu kan sering nge-lag, sering apal, ributnya minta ampun saya tuh. Kalau udah gitu panik saya, nggak nyala YouTube-nya, Zoom-nya susah ya karena yang namanya laptop tua. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan sediakan semua yang kita perlu. Ya, saudara ya. Saudara, Anda jangan takut dengan framing bahwa nanti kamu nggak diberkati, apalagi ini pecah kemarin kasusnya GPI CK7. Kita nggak bisa menghakimi, kita nggak tahu apa dalamnya, saudara ya. Kita nggak tahu. Tetapi yang jelas, keuangan gereja itu harus terbuka dan Anda boleh tahu untuk apa itu. Ya, dan itu harus memang untuk penginjilan dan untuk kesejahteraan jemaat. Itulah sebabnya ya kita selalu open, kita audit. Ya ini sekarang Embun Pagi juga mau audit sebentar lagi nih. Pak Hari lagi deal sama akuntingnya ya. Akuntingnya bagus, akuntingnya Pak Hari itu. Nah, ini lagi mau audit ya Embun Pagi. Karena kan ini sudah tahun kedua ya. Kita belum pernah audit. Nah ini lagi mau audit nih Embun Pagi. Harus audit saudara. Keuangannya terbuka. Dan kita mau supaya jemaat yang bergabung dengan komunitas kita. Entah dari gereja manapun Anda asal rajin Embun Pagi. Pasti kita akan support, saudara ya. Kalau Anda benar membutuhkan, jangan nggak kerja. Kalau nggak kerja kita nggak support, saudara. Anda nanti kita 1 tahun kita evaluasi. Anda yang sudah menerima bantuan 1 tahun kita evaluasi. Kalau Anda nggak kerja kita hentikan supportnya. Serius, ya serius kita nggak main-main. Kasihan Anda, nggak kasihan. Yang tidak kerja jangan makan, ya. Anda kerja, udah tua Pak ya kerja apa saja pokoknya kudu kerja. Kecuali Anda seorang janda berusia 60 tahun. Nah. Ya mau kerja apa ya kita juga bingung ya kan 60 tahun siapa yang mau terima kerja ya kan. Kalau Anda masih muda jangan ngomong janda, tiba-tiba Anda gatel pengen lagi ngomong janda. Aku di mana-mana masih jangan saudara ya. Kalau belum usia 60 tahun ayo kerja, kurang kita bantu ya. Sekarang Anda cuma mau bangun jam 4 pagi saja susahnya minta ampun bangun jam 4 pagi. Padahal Anda kalau dihitung itu ya, Anda bisa terima kalau di total ya sembako, internet, beasiswa buat anak segala macam itu bisa 1 juta lebih loh Anda terima loh itu kalau dirupiahkan. Karena kita kan nggak kasih uang kan, kalau dirupiahkan 1 juta lebih. Kamu mau cari tambahan duit 1 juta ya setengah mati. Kamu cuma disuruh bangun jam 4 pagi dan gantian sama istrimu. Pak, saya nyupir Pak sampai jam 2 pagi. Istrimu kan nggak nyupir. Emang istrimu nyupirin siapa? Gantian dong Pak istrimu. 2 pagi kelewatan kamu kalau ya kan, kamu ndak suami istri yang kompak, makanya kamu ndak diberkati. Kamu ndak kompak kok suami istri kok ya, maunya anaknya sendiri, mungkin suami ikut dong Embun Pagi ya gantian sama istrimu. Kadang-kadang saya tahu kadang-kadang ya kalau Anda capek itu kan sampai malam ya kan kerja kan kita ya. Saya juga ngerasain saat-saat seperti itu, kita merasakannya, kita tahu kadang-kadang nggak bisa tidur malam, ya kan? Gantian sama istri, saudara. Di jadwal, kalian atur jadwal sendiri. Yang penting tiap pagi dengarkan firman. Saudara pasti akan diberkati. Embun Pagi ini hanya seperti bantuan, ya, sekedar bantuan. Tapi kalau kamu ikutin petunjuk di Embun Pagi, saya yakin
2 tahun kamu dipulihkan. Serius saudara, yang penting kamu rajin bekerja, jangan malas, jangan mengeluh. Ya, karena bantuan itu selalu ada. Ya, Israel, orang-orang Israel ini nggak ada yang nggak kerja pengangguran, nggak ada saudara. Bahkan yang katanya pengangguran, orang-orang itu yang ultra ortodoks itu kan nggak mau kerja, itu dia ngurusin agama, dia benar-benar belajar agama. Orang-orang nggak malas mereka, ya nggak malas. Oh, belajar agamanya serius, belajar agama mereka itu benar-benar ini ya orang-orang apa namanya heretik, namanya ultra ortodoks ini heretik. 25% dari penduduk Israel ini orang heretik yang belajar ngurusin cuma agama tok, nggak mau kerja sekuler. Itu pun tetap kerja mereka, nggak males saudara. Ya, tapi Anda nggak boleh nggak bekerja, karena nggak bekerja nggak boleh makan. Saya sampai bilang sama profesor saya, ini orang-orang heretik kenapa nggak bikin kayak orang gereja karismatik, bikin mega church bisnis agama sekalian. Dia ketawa profesor saya, iya ya mega church ya, iya bikin dong. Saya bilang masa kalian kalah sama orang Kristen. Tak bilangnya begitu. Coba nanti saya ngomong sama mereka untuk bikin seperti itu. Tapi sudah ada ya, Shalom bin Yehuda itu ya, yang di saya itu yang matanya apa gangguan satu itu ya, itu masanya banyak itu yang murid-muridnya, dia bikin kayak gerakan karismatik Yahudi itu. Intinya kamu harus bekerja saudara. Yang kita lakukan saya pun kerja ya, kita pun tiap hari ya, kadang-kadang saya sampai begitu capeknya ya. Dulu saya lagi ke Swiss itu ya, waduh, udah putus baru selesai pergi kemana-mana sampai dibangunin sama Bu Yati, bangun. Bu Yati tahu tuh, kita sampai ketiduran waktu doa pagi waktu kita di Swiss itu kan. Saudara, kita pun bekerja, kita nggak malas-malasan saudara ya. Anda juga saya harap Anda bekerja. Setiap persembahan yang dikumpulkan itu adalah bagi jemaat, bagi kesejahteraan, dan bagi untuk penginjilan, dan bukan untuk memperkaya saya, bukan. Ya saudara, saya pun harus bekerja untuk mendapatkan akhlak saya dari mengajar, ya kan? Dari mengajar, saya mengajar saudara, dan saya mengajar dengan bertanggung jawab, saya sekolah lagi. Ya, supaya saya bertanggung jawab ketika mengajar Anda, nggak main-main. Nah, kedua saudara ya, selain kita mengumpulkan ini ya, apa namanya, kolekte persembahan ya untuk pekerjaan Tuhan, kita nggak boleh main-main saudara. Kita tidak boleh main-main dengan berkat yang sudah Tuhan sediakan melalui pekerjaan itu saudara. Kita semua ada batas-batasnya. Ya, jangan kamu sembarangan. Anda yang bekerja sebagai di kantor, bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan mengeluh. Jangan mengeluh saudara. Jangan kamu ngersulo itu loh. Bersyukur kamu punya pekerjaan. Anda yang kerjaan ya, punya toko, Anda punya usaha, lagi berat, ya ucap syukur saudara. Kamu kira saya tidak berat menjili di sini saudara? Kadang-kadang sampai kita kalau ya, waduh pedes ya saudara, di jalan kita ya pernah dimaki orang ya. Tapi kita tetap bekerja, ya. Kita tetap bekerja. Sampai suatu ketika orang kaget ya, kita kumpulkan 30.000 euro sebulan, 500 juta. Ketika ditanya, emang seberapa, kamu tuh ngapain aja begini, bisa cerita. Kamu coba cerita, masa 30.000? Gereja di sini mana ada kolektif sekian? Ya, tapi kita kumpulin 30.000 sih sebulan, 500 juta sebulan kita kumpulin, saya bilang. Baru orang ini kaget saudara ya, tadinya menghina kita setengah mati saudara ya. Tadinya menghina kita, orang ini sekarang setelah mereka tahu. Tapi kamu kok gini ya, karena saya tidak hidup dari itu bukan uang saya. Wah, tambah kaget lagi saudara. Kamu punya uang 30.000, bukan uang saya ngumpulin 30.000 dari kolektor, itu bukan uang saya tidak boleh sentuh. Wah, orang ini baru respect sama saya. Tadinya orang ini kurang ajar menghina saya. Itu saudara, tanggung jawab.
Saya pun tanggung jawab dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya, ya, untuk merawat Anda. Wah, kita sekarang punya buku pemuridan. Saya ini lagi nulis buku ya, tenang ya, kita tulis lagi saya terus ya. Terima kasih bantuannya Pak Sumantri ya, membuat modul kelas apologetik. Terbantu banget saya itu ya untuk meneruskan buku itu dengan Pak Sumantri, Pak Weli ya, yang membantu saya mungkin modul-modulnya pemuridan segala macam itu ya. Terima kasih ya, kita udah jadi ya, pemuridan ini udah jadi, tinggal kelihatannya lagi di editing ya, tinggal cetak ya. Ini bagus ya, di spiral ya, betul bukunya ya, bagus ya. Jadi saudara, kita tanggung jawab, mengucap syukur saudara dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Itulah pekabaran Injil. Jangan kamu pikir ya, yang namanya melayani kamu khotbah. Enggak ada, melayani khotbah itu drama semua, saudara. Drama semua. Mimbarmu itulah pekerjaanmu, saudara. Kamu memberitakan Injil di pekerjaanmu. Kamu jadi pembantu rumah tangga, kamu tuh lagi nginjili majikanmu, saudara. Ditelateni sama rekan-rekanmu. Kamu di kantor, kamu sales, kamu agen asuransi, kamu apapun pekerjaanmu yang sedang kamu lakukan hari ini, itu adalah mimbarmu, orang nonton. Dan kamu kudu konsisten dengan pekerjaanmu yang baik itu. Ya. Dan terakhir, selalu ingat orang miskin. Tadi kan Petrus bilang sama Paulus, kita punya batas-batas, ya. Sekarang, oke, kita bekerja dalam batas-batas kita. Apa batas-batas Anda? Ya, lapangan pekerjaanmu hari ini. Anda yang bekerja dimanapun, itu adalah mimbarmu, saudara. Itu adalah ladang penginjilanmu. Nggak usah sok-sokan kemana-mana lagi, fokus. Ya, jadi berkat. Anda pengusaha jadi berkat, jangan curang. Ya, percaya saya, saudara. Saya yang nakal, yang baik sudah saya lakukan dua-duanya. Hasilnya tetap lebih bagus yang baik. Memang kelihatannya lebih lama, saudara. Tapi sebetulnya nanti endingnya sama. Malah hancur kamu kalau caranya nggak baik. Tapi kalau kamu cara yang baik, kelihatannya lama ya. Tapi itu sebenarnya Anda sedang membangun fondasi. Ketika saya bangun ya pekabaran Injil, coba 6 tahun saudara, saya ngamatin. 6 tahun saya ngamatin, 2 tahun. 2 tahun ini sudah tahun ketiga. Saya membangun fondasi itu lama sekali saudara. Kita ya bikin ibadah, kadang-kadang nggak ada yang datang sama sekali saudara. Kita sampai di itu ya, kita kan sewa kafe kecil gitu ya. Nggak ada yang datang, kita udah pasang banner, kita tungguin. Dan ya, soalnya sekarang ya lumayan ya. 10, 15, pernah 25, atau 25 ya, saudara. Tetapi penginjilan kita mantap, saudara ya. Kalau tetangga pun kita menangkan, ya kan? Tapi wah kita makanya, saya mesti cepat ini, saatnya saya menua ini. Tadi waduh nggak ada yang datang, saudara. Aduh, 2 tahun kita ngerintis nggak ada yang datang, kayak nyamuk dikerubutin nyamuk. Untung, saudara ya, saya tahu cara merintis dari nol. Kalau saya cuma mau enaknya, Anda jadi sekarang respon ya, kita bikin apa, bahkan orang-orang Indonesia yang di Denak yang tadinya mencibir pun ya ikut bantu saudara. Ya, ikut bantu semua, mereka terharu dengan perjuangan kami, ikut bantu keroyokan. Jadi kalau total datang itu ya mungkin 50-an saudara. Itu kalau di Belanda besar itu. Total mereka semua membantu. Jangan melebihi batas-batas. Tapi yang terakhir, jangan lupakan orang miskin, saudara. Selalu, makanya kita di Belanda juga akan kasih makan orang-orang ini ya, imigran-imigran yang ilegal. Kita punya project, kita punya ada kamarnya ya di dalam project itu, supaya orang-orang kita, kalau ada sampai kepepet, ada sesuatu bisa tinggal di situ, saudara. Luar biasa ya. 1, mengucap syukur selalu dalam pekerjaan, saudara ya. 2, itu adalah lahan pekerjaan, itu adalah lahan penginjilan. Apapun pekerjaan hari ini, nanti kamu akan diberkati berlimpah. Percaya saya, jangan pikir dari gajimu, saudara.
Cukupkanlah dengan gajimu, cukupkanlah hidupmu dengan gajimu. Tapi ingat, berkat Tuhan itu, kamu diberi kesehatan, tidak pernah sakit. Tiba-tiba anakmu bisa dapat beasiswa, bisa tiba-tiba anakmu bisa dapat beasiswa. Saudara tahu nggak, di sini banyak anak di luar sekolah di luar negeri di Jerman, yang cuman bapaknya itu cuman tukang beca, saudara. Wih, banyak saudara, bapaknya cuman buruh harian. Karena sekolah di Jerman tuh nggak bayar. Serius saudara, sekolah di Jerman nggak bayar, 2 bulan kamu kerja. Nanti anak saya sama si Marcel mau bikin youth ya. Anda semua daftar sama Marcel, Zoom-nya ya. Kita akan bikin youth Zoom ya. Pengalaman sekolah di luar negeri, bagaimana cara mendapatkan beasiswanya, daftarnya gimana, sumber-sumbernya dari mana dicoba. Nanti di sini hidupnya bagaimana pengalamannya. Nanti Marcel sama Wesley kerjasama ya, bikin youth untuk youth Hagios ya. Menarik nanti saudara ya. Yang ketiga saudara, jangan lupa selalu berdiakonia semiskin apapun ya. Anda jangan mau di framing, oh kasih persembahannya sama pendeta, persembahan sulung bungsu lah nanti supaya jadi mah. Bohong semua itu pendeta saudara, bohong itu semua, belalang kupu-kupu itu saudara. Setia sama Tuhan, berdiakonia, bersedekah setiap hari ya, itu yang benar. Tuhan Yesus memberkati.